Kalau kita lihat dari secara historikal sih memang, untuk di bulan Ramadan ini memang momentumnya sangat bagus sekali ya untuk saham-saham konsumer. Biasanya kan, sebenarnya itu terbukti dari, daya beli yang, biasanya meningkat, demand terhadap, barang-barang lebih tinggi dan juga karena adanya, THR ya. Jadi itu sangat mempengaruhi dari saham konsumer itu sendiri. Cuma untuk tahun lalu memang, karena adanya COVID-19 ini, memang agak anomali ya dari biasanya. Kita sih Mhm berharap mhm. untuk tahun ini sih, saham-saham konsumer, bisa kembali lagi untuk, eee, untuk meningkat kembali, untuk, dapat, lagi, merasakan momentum, Ramadan yang sebenarnya tahun lalu udah sempat terlewati gitu. Oke. Tapi sejauh ini udah kelihatan belum nih momentum, penguatan saham-saham consumer di bulan Ramadan tahun ini? Sinyal-sinyalnya apa aja sih yang, Mbak Putu lihat? Iya, kalau kita sih sebenarnya lihatnya dari sini ya, untuk saham-saham konsumer itu biasanya di awal-awal nih, mostly udah mulai beberapa ada yang akumulasi buy untuk beberapa saham-saham, di konsumer ini. Nah, biasanya tuh, udah mulai-mulai tinggi tuh pas lagi, udah menjelang puasa bahkan sampai pembagian THR, bahkan entar sampai lebaran, gitu. Mhm mhm. Jadi kalau, masih ada kemungkinan gitu ya walaupun tahun ini masih ada pandemi tapi, ada beberapa stimulus misalnya atau dorongan yang diberikan pemerintah seperti pengusaha harus, memberikan THR yang full menurut Mbak Putu ini juga ngaruh nggak sih nanti dampaknya ke daya beli dan akhirnya berdampak ke, saham konsumer juga? Iya, untuk pemberian THR ini sangat katalis positif sekali ya bagi sektor konsumer. Karena kan kita lihat, sebenarnya, kemarin, dari pemerintah sendiri untuk, ada upah minimum yang, juga beberapa provinsi itu, tidak, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu kan sangat memberatkan, tapi dengan adanya stimulus ini, diharapkan ini, akan menjadi, boost buat untuk saham konsumer bisa, kembali, seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu sih, Mbak. Oke, selain daya beli biasanya apa lagi sih yang membuat saham consumer ini juga bisa ikut terdongkrak? Iya, kalau kita sih lihat pertama tuh dari, inflasi juga sih ya. Mhm. Kita berharap, ini kan sekarang lagi recovery ya untuk daya beli ini. Kita sih berharap, untuk inflasi, tidak terlalu tinggi ya. Jadi setidaknya, minat konsumsi masyarakat bisa tetap meningkat. Itu satu. Kedua dari sisi pemerintah juga kita, melihat sih sebenarnya stimulus-stimulus apa dan juga kita ngelihat, dari emitennya juga sih, Mbak. Mhm. Kalau untuk yang konsumer itu kan banyak nih, tapi biasanya kan kita ngelihat, barang-barang yang memang, biasanya kita butuhin nih pada saat puasa tuh apa aja sih. Nah, Mhm itu mhm. biasanya sangat berpengaruh juga ke, saham saham itu sendiri, gitu. Jadi kebutuhan produknya ini juga apakah, betul-betul dipakai gitu ya misalnya saat Ramadan atau seperti apa itu juga ikut mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat pergerakan saham-saham consumer belakangan ini kok justru lagi minus-minusnya ya, Mbak Putu. Apakah ini pertanda kita sebaiknya jangan masuk dulu gitu atau justru ini jadi momentum kita untuk, mulai masuk untuk cicil supaya dapat cuan di akhir bulan Ramadan misalnya? Iya, sebenarnya ini sih justru malah, momentum sekali ya, untuk, para investor sekalian untuk, melakukan akumulasi saham-saham konsumer. Karena, yang kita lihat ini juga kita cukup optimis dengan, tahun ini, karena kemarin, saham-saham konsumer udah kehilangan momentum Ramadan. Nah, di tahun ini kita berharap, daya beli yang udah mulai perlahan-lahan recovery, terus habis itu juga, ini ada momennya juga, bagus, itu juga menjadi waktu yang pas bagi para investor untuk mengkoleksi saham-saham konsumer. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.